Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh siswa-siswi MAN 1 Lampung Utara, khususnya kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu tentang Al-Asma Al-Husna. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi yang pertama, yaitu Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwasanya salah satu sifat Al-Asmaul Husna-nya Allah memiliki sifat Al-Afu. Allah Maha Pemaaf atas segala kesalahan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Baik anak-anak sekalian, untuk materi yang selanjutnya kita akan lanjutkan tentang Ar-Razzaq. Salah satu sifat Allah, Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Kata Ar-Razzaq terambil dari akar kata ro, za, dan kof, berarti rezeki atau penghidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan hal-hal lain. Menurut Imam Al-Ghazali, menjelaskan kata Ar-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberikan rezeki, serta Dia pula yang mengantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Dalam Al-Quran, ayat-ayat menggunakan akar kata rozako banyak ditemukan, akan tetapi ayat yang mengandung kata ar-rozak hanya ditemukan pada surat Az-Zariyat ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah adalah ar-rozak, Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kukuh. Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Baik anak-anakku sekalian, dari sifat ar-rozaknya Allah kita bisa meneladani hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki sebagai makhluk Allah. Kita harus meyakini bahwa Dia telah menjamin rezeki makhluk-makhluknya. Tidak ada makhluknya yang dibiarkan terlunta-lunta kecuali karena perbuatan perusakan dari makhluknya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Yang selanjutnya, ketika kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki dari setiap makhluknya, maka sebagai hamba yang baik seharusnya kita memiliki sifat saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Karena apa? Karena sebagian dari rezeki yang kita peroleh itu adalah hak daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebagian dari cerminan nilai ar-razak dalam kehidupan di dunia ialah dengan senang hati membagikan rezeki dari Allah kepada setiap makhluknya. Sikap membagikan rezeki ini kepada setiap makhluk Allah merupakan wujud perantara sampainya rezeki Allah kepada kita. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 151, Allah mengatakan, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu salah satu sifat Allah. Allah memiliki sifat Al-Malik, Allah Maha Penguasa. Seperti yang kita ketahui, Al-Malik merupakan nama ke-18 dari 99 Al-Asmaul Husna. Kata Al-Malik secara umum diartikan raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan qaf, yang rangkaian mengandung arti kekuatan dan kesahihan. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Al-Malik ialah Dia yang tidak butuh pada sesuatu dan Dia adalah yang dibutuhkan.
Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Hasilnya, Al-Malik memiliki kuasa atau pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Dalam Al-Quran, kata Al-Malik terulang sebanyak 5 kali dan 2 diantaranya dirangkaikan dengan kata hak dalam arti pasti dan sempurna, yakni pada surah Toha ayat 114 dan surah Al-Mu'minun ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Quran surat Toha ayat 114. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 116, Allah berfirman yang artinya, "Maka maha tinggilah Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang sempurna, Ars yang mulia." Anak-anakku sekalian, dari sifat Al-Malik yang dimiliki oleh Allah kita dapat meneladani. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan. Sebagai umat yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan secara mutlak atas kuasanya. Tidak ada kekuasaan yang mutlak dari makhluknya, meskipun itu raja ataupun presiden. Keduanya hanya diberi tugas untuk mengatur dan mengelola kekuasaan Allah secara temporer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka maha tinggilah Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Anak-anakku sekalian, selanjutnya teladan yang kedua yang bisa kita teladani dari sifat Al-Malik adalah meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Keyakinan bahwa Allah merupakan pemilik dan penguasa segala sesuatu membuat kita sebagai hambanya harus memikirkan tindakan yang akan kita lakukan. Kita hidup di bumi miliknya. Itulah alasannya kita untuk tak patut sewenang-wenang terhadap buminya. Kita harus meminta izin kepadanya dalam segala tindakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar." Quran surat An-Naba ayat 38. Dari dua sifat Allah yang wajib kita imani, yang pertama adalah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki, dan yang kedua adalah Al-Malik, Allah Maha Penguasa. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari, kita pahami, kita teladani dari sifat-sifat Allah tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas lebih jauh tentang sifat Allah, khususnya Ar-Razzaq dan Al-Malik tersebut. Sebelum kita lanjutkan pada materi pembahasan yang lain, akan kita lanjutkan dengan sedikit berdiskusi tentang materi-materi tersebut. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.